Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. ...230 gram narkoba dimusnahkan Polres Kaimana. Stok BBM di Pelabuhan Rakyat Sorong kosong. Resmi menjabat penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw diminta segera turun ke masyarakat. Polres Kaimana memusnahkan 602 paket ganja seberat 203 gram hasil penyitaan dari tersangka pengedar narkoba berinisial HT berusia 27 tahun. Ganja tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan Kapolres Kaimana, Kajari, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana. Pada tanggal 28 Maret Kapolres Kaimana AKBP Ketut Widiarta mengatakan peredaran narkotika di Kaimana cukup tinggi sehingga polisi terus bekerja sama dengan berbagai pihak mencegah peredaran. 6,1 bukti berupa ganja ya sebanyak 620 saset yang sudah kita lakukan pengamanan ya. Kemarin kita di bulan Maret kita melakukan kegiatan operasi ini. Jadi rupanya di Kaimana ini sudah cukup banyak masuk barang-barang haram ini. Maka dari itu kami selalu bersinergi dengan rekan instansi terkait, Kajari, pengadilan dan yang lainnya untuk tetap memberantas barang-barang haram ini. Mudah-mudahan dengan istiqat niat baik kita ini di Kaimana tidak terjadi lagi barang-barang yang haram ini beredar di sini. Kenapa? Karena barang-barang ini akan dapat merusak generasi kita di Kaimana, khususnya para pemuda-pemuda yang ada di sini. Nah, inilah tanggung jawab kita untuk memberantas ini sehingga bagaimana kita bisa mengupayakan situasi kondisi yang ada di Kaimana ini dalam keadaan aman dan kondusif. Satuan Res Narkoba Polres Kaimana menangkap HT di Jalan Cendrawasih Kaimana dalam operasi penyakit masyarakat atau PEKAT Jumat pekan lalu. HT terancam hukuman 7 tahun penjara. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Pekerja seks di tempat hiburan malam atau THM di Kaimana dites urin untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan obat terlarang maupun narkoba. Tes urin dilakukan Polres Kaimana terhadap setiap pekerja malam. Operasi dipimpin Kabak Ops ini juga mendata identitas para pekerja yang rata-rata berasal dari luar daerah. Kabak Ops Polres Kaimana Kompol Ruben Kabarek mengatakan tes urin terhadap pekerja malam tersebut bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Kita datang ke tempat hiburan untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka juga bisa membantu untuk mencegah berkaitan dengan peredaran narkoba ini sendiri. Dan kegiatan ini nanti kami akan lakukan rutin secara terus-menerus. Karena baru 1 bulan kemarin dari Satres Narkoba juga ada pengungkapan berkaitan masalah ganja yang mungkin di Kaimana ada lumayan cukup mengagetkan juga. Sehingga tujuan kami melaksanakan kegiatan malam ini untuk mencegah. Dan tempat-tempat hiburan ini pasti banyak ladies yang baru-baru datang. Sehingga kami mencegah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yang salah satunya tes urin. Kemarin juga kami melaksanakan razia miras. Kemudian kami juga melaksanakan razia sajam untuk menghindari atau mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Kaimana. Ada berapa tempat hiburan malam yang sudah? Malam ini kami melaksanakan kegiatan itu 6 tempat hiburan malam saat ini. Jadi sini rata-rata dari tempat hiburan malam semuanya negatif. Negatif ya.
secara tidak langsung kami menyampaikan kepada mereka juga ternyata dari Polres melakukan kegiatan untuk menghimbau kepada kami secara tidak langsung. Dari hasil pemeriksaan urin pekerja di beberapa tempat hiburan malam di Kaimana, tidak ada pekerja seks yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Polisi menghimbau kepada pekerja malam agar menjauhi narkoba dan segera melapor bila melihat transaksi narkotika di tempat hiburan malam. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Seorang ayah di Timika tega memukul anak perempuannya sendiri hingga luka di bagian kepala. Korban Marice saat itu bertengkar mulut dengan seorang perempuan bernama Yohana. Pertengkaran terjadi karena korban mencurigai Yohana telah berselingkuh dengan suaminya. Tuduhan tersebut menurut pengakuan Marice berdasarkan bukti transfer uang yang dilakukan suami Marice kepada Yohana. Saat bertengkar, ayah Marice datang lalu memukul kepala korban hingga berdarah. Korban lalu dibawa ke rumah sakit. Tidak terima atas perlakuan ayahnya, korban kemudian mengadu ke kantor polisi. Polisi lalu memanggil kedua belah pihak agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.